Shalom, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama kami di sini Duo Lagi Channel. Saya Ujia Gersanto dan brother saya Karis Blessing Sregar. Dan kami juga sudah kedatangan narasumber kami yaitu Pendeta Frando Siombing MTH, salah satu alumni dari STTI Medan. Dan tema yang kami bawakan pada sore hari ini yaitu pertobatan. Jadi baru-baru viral sekarang yaitu tentang John K. Jadi kami akan membahas tentang pertobatan John K. Benarkah John K. itu sudah bertobat? Nah, kami akan membahas di sini selama 30 menit ke depan. Kami akan membahas sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Untuk itu saya persilakan untuk Bapak Pendeta Frando Siombing untuk terlebih dahulu menyampaikan. Shalom. Ya, selamat sore buat teman-teman sekalian. Buat kita hari ini, di sore hari indah ini. Ya, pertama sekali saya menyapa kita sekalian. Selamat sore. Dan saya ucapkan kembali shalom untuk kita semua. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih pendengar Duo Lagi Channel ini, kita pada sore hari ini berbicara tentang topik mengenai pertobatan. Pertobatan ini merupakan salah satu topik yang sangat begitu menarik ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Khususnya ini berkaitan erat dengan konsep soteriologi ataupun konsep keselamatan dalam kehidupan iman Kristen. Nah, saudara-saudara, seringkali orang juga salah mengartikan sebenarnya apa itu arti daripada pertobatan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat ya secara khusus bagaimana sebenarnya pertobatan yang sejati itu, saudara-saudara. Sehingga kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak salah dalam menjalani kehidupan kita dalam praktek hidup sehari-hari. Sehingga kita benar-benar mengerti apa itu sebenarnya pertobatan. Nah, pendengar sekalian, channel Duo Lagi ini, saya akan mulai sebenarnya dengan arti dari pertobatan itu sendiri. Nah, karena kita orang Indonesia, maka pertama sekali saya ingin menjelaskan arti pertobatan dari sudut pandang tata bahasa Indonesia. Dan saya gunakan itu arti kamus bahasa Indonesia. Nah, pertobatan itu dari kata tobat ya, yang artinya sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang jahat. Dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kembali kepada agama, atau bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki pertobatan yang salah. Perbuatan yang salah maksud saya. Kembali kepada Tuhan, dan pertobatan itu sendiri adalah perbuatan tobat ataupun usaha kembali dari yang salah kepada yang benar. Nah, tetapi kita adalah dalam konteks Kristiani pada sore hari ini perbincangan kita dalam diskusi online ini, maka tentunya kita juga harus merujuk kepada teks Alkitab. Kita mengenal istilah Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Kita sebut dalam kitab suci Alkitab orang Kristen. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rekan-rekan sekalian pemirsa yang sedang mengikuti Duo Lagi Channel ini sore hari ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa ternyata dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, kata tobat itu dipakai sering sekali adalah menunjuk kepada berputar, ya, berbalik kembali, mengacu kepada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah, ya. Dan ini bisa kita lihat di dalam Yeremia 3:15 itu diterjemahkan kembalilah, dan kemudian dalam Mazmur 78 ayat 34 diterjemahkan berbalik. Dalam Yeremia 18:8 itu bertobat. Nah, ini dari kata dasar dalam kata bahasa Ibrani itu suf sebenarnya, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, tetapi saudara-saudara, khususnya bagi orang Israel, bertobat itu ada makna tersendiri bagi mereka.
bahwa pertobatan itu adalah kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah untuk meneguhkan kepercayaan dan ketaatan kita secara pribadi kepada Allah. Dan acap kali perjanjian lama itu menekankan bahwa cakupan pertobatan melebihi duka cita dan penyesalan, ya, dan perubahan tingkah laku secara lahiriah. Sehingga dalam keadaan apapun, pertobatan yang sungguh kepada Allah mencakup merendahkan diri secara batinia, perubahan hati yang sungguh, dan benar-benar merindukan Yahweh atau Tuhan atau Allah kita, disertai pengenalan yang jelas dan baru akan dirinya di jalan Tuhan. Nah, itu pemahaman di dalam perjanjian lama secara umumnya, rekan-rekan pendengar sekalian. Nah, tetapi kemudian juga arti bertobat itu sendiri juga kita jumpai di dalam perjanjian baru, dan seringkali dipergunakan ini dari bahasa Yunani. Mohon maaf, mungkin kesannya seperti menggurui, ya. Tapi setidaknya saya harus menyampaikan bahwa di dalam perjanjian baru ada seringkali muncul kata yang digunakan adalah metanoia maupun metanoeo, ya. Nah, ini sebenarnya kata dasarnya adalah metanoeo, ya. Itu artinya diterjemahkan itu bertobat. Nah, kalau kita melihat arti asasi dari kedua kata ini sebenarnya adalah perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepada Allah itu sendiri. Nah, itu arti asasi dari kata bertobat itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan yang paling mencolok daripada tentang bertobat ini sendiri diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 3 ayat 2, kemudian juga kita boleh melihat dalam Matius 4 ayat 17. Nah, arti-arti kata di sana bisa nanti kita dalam diskusi sambil kita cek teks-teks berikut itu, yaitu Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, itu merujuk kepada pengertian perubahan pikiran yang mendasar dalam perubahan dalam perbuatan sikap. Nah, dan pemakaian istilah kata metanoia ataupun metanoe dalam teks itu adalah syarat mutlak untuk beroleh keselamatan, sebagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan seruan bertobatlah, dan sebelum Yesus pun naik ke surga, ia menyatakan bahwa pertobatan dan pengampunan harus diberitakan kepada segala makhluk. Artinya, pertobatan ini sangat begitu urgen, sangat begitu penting, rekan-rekan sekalian, saudara pendengar sekalian yang terkasih. Karena memang pertobatan adalah salah satu jalan kita untuk menuju keselamatan yang disiapkan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bahkan dia berfirman, ya, di dalam kitab Lukas itu bahwa kepada murid-muridnya dia mengatakan, beritakanlah pertobatan dan pengampunan harus diberitakan kepada segala makhluk. Artinya pertobatan sangat sentral. Nah, kalau kita melihat dari arti ini, kita lihat dari arti bahasa Indonesia kamus kita, lalu kita lihat dari penggunaan di perjanjian lama secara umum, pemakaian di perjanjian baru, maka sebenarnya pertobatan itu saya dapat artikan begini, teman-teman. Pertobatan itu adalah sebagai tindakan berbalik dari dosa melalui perubahan pemikiran, sikap, dan pandangan arah yang berbuah dari dosa kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa pertobatan itu berbalik dari dosa melalui perubahan pikiran, hati, dan pandangan dengan arah yang berbuah dari dosa kembali kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, pertobatan itu adalah perubahan pandangan terhadap tentang dosa yang terjadi, di mana dosa tidak lagi diabaikan, tidak dimaafkan lagi, atau disebut pengganti gaya hidup. Sehingga dosa bukan sesuatu yang nikmat lagi bagi kita. Itulah kalau kita orang yang bertobat sebenarnya. Dan oleh karena itu, pertobatan adalah langkah utama bagi kita yang tak dapat melewati, yang tidak dapat dilewati manusia, apabila manusia hendak bebas dari kesesatan, yang total dan mutlak
yang sedang menanti. Itu mutlak, setiap orang harus bertobat. Karena apa? Karena ada kesesatan, ya, ada kehancuran total yang sedang menanti kalau kita tidak bertobat. Nah, tetapi teman-teman sekalian, dalam pertobatan ini kita juga perlu juga kita memahami bahwa kadang kalau orang berpikir, ketika seseorang tiba-tiba menjadi baik, ya, dia katakan, oh ini sudah bertobat. Tetapi setidaknya kita harus memahami ada 3 unsur penting di dalam pertobatan itu sendiri, soalnya teman-teman, ya. Kita harus melihat dari 3 unsur ini. Yang pertama itu disebut dengan unsur intelek, ya, atau kognitif, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah unsur emosi ataupun perasaan atau hati, ya, atau disebut itu adalah hati nurani, ya. Lalu kemudian yang ketiga kita harus lihat juga dari unsur yang namanya will ataupun kemauan. Nah, kalau kita melihat maksud daripada pikiran yang dimaksud di sini adalah unsur intelek, adalah bahwa secara intelek kita melibatkan pengertian atau pengenalan akan dosa diri sendiri serta pengakuan rasa bersalah, rasa tercela dan rasa tak berdaya. Artinya secara pemikiran saya mengenal dosa dan saya sadar saya berdosa. Saya merasa tidak layak dan saya merasa tercela. Nah, itu bisa kita lihat juga dalam Mazmur 51 ayat 3, ayat 7 dan ayat 11. Nah, tetapi maksudnya di sini tuntutan dari pemikiran itu adalah pertobatan sejati. Bukan pertobatan seperti orang yang berubah karena takut akan hukuman, ya kan? Oh, nanti aku bisa masuk neraka. Bukan begitu. Tetapi ini adalah satu di mana pemikiran kita menjadi menyadari bahwa dosa itu adalah sesuatu yang buruk yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, jadi unsur pikiran ini mengacu kepada perubahan pikiran, bukan perubahan yang dangkal atau sementara, tetapi perubahan yang mendasar dalam sikap orang yang bertobat, orang berdosa yang bertobat, mengakui bahwa ia benar-benar seorang berdosa dan bersalah di hadapan Allah. Jadi itu maksud daripada unsur pikiran tadi. Secara pemikiran dia sadar, dia itu adalah orang yang berdosa di hadapan Allah dan bersalah. Nah, lalu kemudian unsur emosi, kita harus melihat itu, artinya ada kesedihan yang sungguh-sungguh karena dosa yang tersirat, ya, di dalam kehidupan saya, dari hati saya. Akhirnya ada perubahan perasaan. Perasaan saya berubah. Ya. Perasaan saya menjadi berubah. Itu kalau saya adalah orang yang bertobat. Jadi secara pemikiran tadi saya merasa saya adalah orang yang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, lalu kemudian secara emosi perasaan saya berubah. Ya, perubahan itu apa? Ada rasa sedih yang dalam karena dosa-dosa, karena perkara yang saya lakukan atau tindakan perbuatan yang, ya, kalau orang bilang disengaja atau tidak disengaja, begitu ya. Itu kita menjadi orang-orang yang membuat kita dibenci oleh Allah. Kita harus menyadari bahwa secara emosional kita, secara emosi kita, perasaan kita tahu bahwa perbuatan itu membuat kita dibenci oleh Allah, kira-kira seperti itu. Sehingga yang dimaksudkan di sini bukan rasa malu, tetapi ini adalah lebih mengarah kepada penyesalan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita boleh melihat yang ketiga adalah unsur kemauan tadi. Unsur kemauan ini tindakan yang tegas dari kehendak untuk mengambil dan menerima apa yang ditawarkan oleh Allah. Artinya apa? Ada aksi yang saya tampilkan untuk saya menjadi orang yang bertobat tadi. Sehingga keputusannya adalah saya mengambil jalan Kristus, saya menerima Yesus, lalu kemudian mengikuti aturan-aturan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sedikit lagi ya teman-teman ya, sedikit lagi. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwa bingkai pertobatan itu harus juga kita lihat dengan 3 unsur tadi, yaitu intelek, kemudian perasaan atau emosi, lalu will. Nah, tetapi ini adalah, saya katakan, ini adalah mengacu kepada sifat negatif itu sendiri, tetapi kemudian ada juga yang perlu dari sisi positif, yang saya sebutlah itu iman. Jadi pertobatan itu sangat identik dengan iman itu juga. Ya, jadi iman yang dimaksud di sana
juga harus kita lihat dengan 3 unsur tadi. Ada unsur intelek, ada unsur hati, dan juga ada unsur kemauan. Nah, secara unsur intelek yang dimaksud di sini adalah secara pemikiran saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, secara pemikiran saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian emosi ataupun tadi perasaan, kesadaran bahwa di dalam Kristus sajalah keselamatan diperoleh. Artinya secara perasaan saya sadar hanya Kristus jalan keselamatan. Dan kemudian kesadaran akan kerinduan bagi keselamatan memenuhi jiwa. Dan yang terakhir dari perasaan itu adalah emosi tadi, adalah daya tarik Roh Kudus mendorong untuk makin merindukan Kristus. Akhirnya apa? Hati saya itu oleh kuasa Roh Kudus itu lebih tertarik kepada Kristus. Nah, kemudian unsur kehendak, ya, di mana kemauan saya akhirnya, di mana Kristus menjadi sasaran kasih dan keyakinan diri saya. Dan kemudian saya segera merangkul Kristus dan mengklaimnya sebagai juru selamat. Ada satu keputusan yang saya ambil, ya, dengan mengatakan, this is my decision, I follow Jesus. Ya. Ini keputusanku, aku mengikut Yesus. Dan kemudian secara tegas keputusan kita untuk secara mutlak menerima Kristus ke dalam hidup dan disertai penyerahan total sebagai akibatnya. Sehingga begini, saya tutup dengan sebuah statement begini, siapa saya menentukan perbuatan saya. Ini saya pinjam istilah yang sangat sering disebutkan dosen saya dulu ketika saya studi. Siapa saya menentukan perbuatan saya, bukan perbuatan saya menentukan siapa saya. Artinya kalau saya adalah orang yang bertobat, maka eksesnya adalah buah dari pertobatan itu sendiri yang disertai tadi dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Dan akhirnya oleh imannya, secara intelek, secara emosi, dan secara will-nya, dia melakukan kebaikan-kebaikan ataupun buah dari pertobatan itu sendiri. Mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan dulu untuk waktu ini, dan saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali penyamparan dari Bapak Pendeta Prando Sihombing, dan kalau ada tanggapan dari Saudara Karis Blessing Siregar mengenai pertobatan atau kasus-kasus yang terjadi baru-baru viral ini tentang John Kay, boleh kasih pendapat untuk Karis Blessing Siregar? Oke, mungkin karena saya juga nggak terlalu paham teologi ya Pak ya, belum belajar teologi ya. Paling ini sih Pak, saya juga nonton videonya John Kay ya, yang kemarin di Kick Andy. Nah, memang sih saya melihat bahwa di dalam video itu dia mengatakan bahwa dirinya sudah bertobat, sudah kembali dengan dalam arti bahwa ketika dia keluar nanti dari penjara, dia tidak akan lagi melakukan hal-hal yang seperti yang dia lakukan sebelumnya. Nah, jadi banyak sih yang menganggap bahwa oh benar, ternyata bahwa John Kay telah berubah ketika di dalam video tersebut. Tapi dalam kenyataan yang sudah ada, kemarin kita lihat di berita bahwa John Kay kembali lagi dengan masa lalunya. Ya banyak sih yang ibaratnya kecewa, dan juga ada juga yang bilang ke John Kay mungkin, oh ini mungkin mungkin ini hanya cuman menarik perhatian orang-orang untuk banyak menonton mungkin, tapi saya juga kurang memahami konteks dari orang-orang tersebut. Jadi mungkin ini ya Pak ya, mungkin dia melihat mungkin dia melihat dari sisi uang kali ya Pak ya, uang yang dari sendiri. Nah, itu sih yang mungkin saya cerna sedikit ya Pak ya, dari awal dia di video dan sampai sekarang ini. Dan ya memang sih orang-orang nggak gampang bertobat 100%, nggak gampang untuk kembali kepada Tuhan. Tapi ya Pak ya,
ya jangan sampai dirinya dipermalukan sih Pak. Kalau dari sisi saya sendiri seperti itu sih Pak, yang saya tangkap dan saya pahamin seperti itu. Ya, jadi barangkali ya, mungkin kalau karena ini kita hubungkan dengan John Kay ya, begitu. Kebenarannya saya tidak mendengar video bagaimana dia dalam Kick Andy itu, ya, saya tidak pernah melihat dan mendengar itu. Namun yang viral hari ini bahwa John Kay kembali berulah, kira-kira demikian. Nah, namun satu hal yang saya perhatikan adalah, yang saya pahami begini, bahwa kehidupan orang Kristen itu, kalau kita mengatakan pertobatan tadi, kita harus melihat 3 unsur tadi. Dan kemudian itu harus dibarengi dengan iman tadi. Nah, tetapi kalau ini kita hubungkan dengan John Kay, dalam pemandangan saya, lalu kemudian menurut saya pribadi adalah, oke, sah-sah saja mungkin John Kay mengatakan dia bertobat, begitu ya. Namun, artinya adalah bahwa pertobatan itu sendiri harus dilihat dari ketiga unsur tadi. Tentunya John Kay yang memahami bagaimana dia dalam pertobatannya dan kemudian dengan Tuhan. Namun akhirnya kalau kita melihat eksesnya yang terjadi hari ini, kemudian sampai menghilangkan nyawa orang ya, dan kalau memang benar terbukti beliau juga terlibat di sana, itu sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali sebenarnya. Tapi saya melihat begini bahwa dan ingin bertanya juga mungkin kepada Dua Laki Channel ini juga, ya, bisa bertanya juga. Apakah sebenarnya kalau seseorang sudah bertobat, apakah dia tidak mungkin lagi berbuat dosa? Bagaimana kira-kira? Ya. Banyak sih cerita-cerita dari orang dan juga dari pengalaman saya pribadi juga, dan ini juga menjadi pelajaran buat saya juga sih sebenarnya. Memang orang kadang-kadang ada yang 100% berubah, ada yang memang hanya di dalam perkataan, tapi konteksnya ini berarti orang-orang yang sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, masa iya dia mau mengecewakan orang-orang yang ada di dekatnya sendiri, masa iya dia mau mengecewakan Tuhannya sendiri. Nah, jadi poinnya itu mungkin ya dia memang harus betul-betul melihat dari kesalahannya dulu, melihat dari sisi negatifnya ketika dia akan berulah kembali lagi. Nah, ibaratnya kayak apa ya, kita nggak bisa mempraktekkan 100% pertobatan itu, tapi memang harus minta pertolongan dari Tuhan bahwa kita harus betul-betul berubah, betul-betul untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan ya jangan sampai ketika kita sudah bertobat kepada Tuhan, kita sudah mengakui kesalahan-kesalahan kita dulu kepada Tuhan dan juga kepada orang lain, jangan sampai kita mengecewakan orang tersebut. Nah, jadi itu pelajaran bagi saya sendiri juga, karena saya manusia yang kurang sempurna, kurang juga dalam arti apa ya, pemahaman dalam Alkitab juga masih kurang. Tapi saya mulai belajar step by step bagaimana cara merubah diri saya sendiri untuk lebih baik lagi, untuk lebih untuk lebih berubah lagi kepada arah yang lebih baik. Seperti itu sih Pak, kalau menurut saya. Ya, jadi sebenarnya begini, mungkinkah seorang yang percaya atau orang yang bertobat berbuat dosa lagi? Itu sangat mungkin. Ya. Yeah. Itu sangat mungkin. Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia sempurna, maka sama dengan dia sudah sama seperti Yesus. Nah, tetapi adalah bukan berarti dengan adanya perkataan, mungkinkah saya berbuat dosa lagi, lalu kemudian akhirnya lantas sesuka seorang berbuat dosa. Kan bukan demikian. Sehingga Yesus mengatakan, janganlah berikan mutiara kepada babi, katanya kan. Maaf ya, dan juga jangan berikan mutiara kepada anjing. Dalam artian adalah keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal, tetapi itu adalah sesuatu pemberian cuma-cuma dari Allah. Dan saya pikir begini, pertobatan harusnya menuntun kita untuk berjalan dalam buah pertobatan itu, apabila tadi itu disertai dengan iman tadi, dengan 3 unsur yang tadi. Sehingga secara pemikiran saya sadar hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Lalu kemudian perasaan saya adalah saya sedih kalau saya berjatuh dalam dosa.
Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya mengambil keputusan bertindak untuk eksodus dari dosa. Sehingga firman Tuhan juga bilang begini, tidak keledai saja tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Berarti sebenarnya kalau saya ngomong saya bertobat, lalu kemudian saya jatuh ke dalam dosa yang sama, saya lebih dari binatang sebenarnya. Karena keledai saja tidak mau jatuh kepada lubang yang sama. Nah, artinya adalah manusia itu sangat mulia, dan dia itu ciptaan yang paling indah dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Itu satu membuktikan bahwa kita diberi akal budi, diberi intuisi hati nurani, dan juga kita diberi will, kemauan untuk kita berbuat. Maka tentunya saya pikir seseorang yang bertobat harusnya di dalam iman tadi, oleh imannya tadi dia akan dituntun kepada perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga saya katakan tadi, siapa saya menentukan perbuatan saya. Nah, jadi akhirnya begini, kalau kita melihat dengan kasusnya John Kay hari ini, saya pikir kita tidak boleh juga terlampau cepat mengambil sebuah keputusan dengan menjustis bahwa dia tidak bertobat, atau kemudian kita katakan dia orang yang buruk. Tidak juga. Kita harus ingat juga ada kisah anak yang hilang. Nah, anak yang hilang itu, akhirnya setelah di tengah perjalanan hidupnya, dia kembali ke rumah bapaknya dan dia kembali. Nah, jadi saya pikir waktu masih terbuka untuk John Kay. Seandainya memang benar beliau sudah terlibat dalam kasus yang viral hari-hari ini. Artinya kalau dia memang orang-orang yang, kalau John Kay memang adalah orang yang benar sungguh bertobat kepada Yesus, menerima Yesus dengan konsep yang tadi kita bicarakan, bahwa ada di sana unsur intelek, ada unsur emosi, ada unsur kemauan, lalu kemudian itu dibarengi dalam iman dengan dia menyadari hanya Kristus sebagai juru selamat, dan kemudian dia menyesali dosa-dosanya secara kesadaran, dan kemudian mengambil keputusan bertindak untuk menghadirkan kasih Kristus dan mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Saya pikir dia akan kembali nanti kepada Tuhan. Akan ada waktu yang terbaik seperti anak yang hilang itu. Nah, tetapi begini, ada satu perkataan yang sangat menariknya, bahwa dikatakan dia orang percaya, atau ada orang percaya, tetapi sesungguhnya dia tidak percaya. Dia ada di antara kita, kata Yohanes, tapi bukan kita. Hanya seperti kita. Hanya dia, dalam arti begini, ada serigala di tengah-tengah domba, dan ada serigala yang berbulu domba. Nah, sehingga cepat atau lambat serigala berbulu domba akan juga ketahuan. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi saya menyadari, saya melihat begini, bahwa kehidupan pertobatan itu harus kita lihat dengan 3 unsur tadi. Dan itu harus dibarengi dengan iman, sehingga pertobatan itu akhirnya menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga dia melihat dirinya sebagai orang yang benar-benar menghasilkan buah di dalam Kristus. Sehingga akhirnya kita boleh melihat, sehingga akhirnya orang boleh melihat bahwa oleh imannya lah membuat dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sangat riskan sekali juga mengatakan, aku orang percaya, tapi tiap hari buat kesalahan yang sama. Ya, blunder juga. Kita ngomong, aku orang Kristen, aku orang bertobat, tapi tiap hari tingkah kita bukan seperti orang Kristen. Saya pikir Alkitab adalah acuan utama untuk kita menjalani hidup kita. Ya, bahkan dikatakan ngasihilah musuh. Nah, dan kemudian firman Tuhan juga bilang lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kita perhatikan, kalau saya mengikuti di televisi ya, bahwa John Kay ini ada semacam dendam, ada semacam case pribadi ya dari satu kampung mereka, kira-kira begitu. Nah, harusnya kalau memang orang yang sudah bertobat tentunya harus bisa juga mengampuni dan mengasihi sesamanya. Bahkan sekalipun itu dia melakukan hal yang sangat menyakitkan kepada saya. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu, bahkan dikatakan kasihilah musuh. Dan terlebih lagi, Yesus bilang, bagaimana mungkin kamu mengatakan mengasihi aku, kamu membenci saudaramu? Nah, artinya, teman-teman sekalian, pemirsa, bahwa setiap orang yang bertobat, indikatornya pasti menghasilkan buah bertobat.
Dan bukan karena apa yang dilakukannya dia dikatakan bertobat, tapi karena pertobatan itulah, dan oleh iman tadi, di dalam iman itu mendorong dia untuk menampilkan ekses ataupun aksi-aksi kehidupan, ya, perbuatan yang menyenangkan Allah dan juga disukai semua orang. Ya, sebut sajalah kemudian Samuel dikatakan disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Artinya saya percaya orang yang bertobat pasti akan menghasilkan buah pertobatan. Kira-kira begitu, teman-teman. Ada lagi kira-kira yang bisa kita diskusikan bersama? Kalau saya sih Pak cukup, karena kan saya juga belum terlalu mendalami teologi ya, karena juga saya nggak terlalu paham ajaran-ajaran, maksudnya dalam arti ilmu-ilmu yang ada di teologi, dan mungkin dari saya cukup segitu sih Pak, kalau dari saya. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Frando Siombing yang telah menyampaikan tentang pertobatan yang sejati itu. Jadi, biarlah orang yang mendengar acara kita secara online ini bisa benar-benar sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam Tuhan. Dan jangan pertobatan yang setengah-tengah, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh dan benar-benar jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu dari saya, dan biarlah kedepannya kita lebih baik lagi dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Frando Siombing MTH atas waktu dan kesempatan yang ada di sore hari ini. Untuk Charis Blessing Siregar gimana? Ada tambahan sedikit? Makasih Pak atas waktunya, dan mungkin itulah yang saya bisa bagikan ke Bapak dan juga ke teman-teman yang lain, karena memang saya juga memang harus terus belajar dalam teologi ya, dan nggak gampang untuk memahami secara teologi ya. Jadi saya masih belajar sedikit demi sedikit Pak. Jadi doakan kami Pak, saya, Usia, dan orang-orang yang di luar sana supaya tetap terus berjalan di jalannya Tuhan dan tetap terus bersandar kepada Tuhan. Itu saja sih Pak dari saya. Dan boleh Pak sampaikan like, comment, share, dan subscribe Pak di video ini Pak. Baik, ya. Closing statement dari saya barangkali sebelum kita mengakhirinya ya. Nah, jadi pertobatan sejati teman-teman sekalian adalah perubahan dari jalan dosa kepada Allah melalui pikiran, sikap dan perbuatan yang dinyatakan melalui pengalaman kehidupan yang nyata. Dan pertobatan sejati adalah pertobatan yang dinyatakan dalam iman, yaitu pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya padanya lah terdapat keselamatan dengan kesadaran akan kerinduan bagi keselamatan, memenuhi jiwa serta kemauan sendiri, adanya penyerahan diri ya, berdosa tanpa syarat kepada kekuasaan Yesus dan pengakuan bahwa Yesus Kristus sebagai penebus. Nah, jadi teman-teman, biarlah kiranya hidup kita hidup dalam pertobatan yang sejati, yang dinyatakan dengan iman kita menerima Kristus, dan kita tahu bahwa Kristus satu-satunya utama, dan kita menyadari dosa-dosa kita dengan menyesali perbuatan kita sadar hanya Kristus yang bisa menolong kita, dan kita boleh bertindak atau kita bersegera untuk mengambil keputusan menerima Kristus dan menghidupi hidup yang berubah di dalam Kristus. Nah, jadi sore hari yang berbahagia ini teman-teman sekalian, saya juga ingin sampaikan kiranya kita boleh bersama-sama juga ikuti channel like ini, kita like dan kita subscribe, lalu kemudian kita beri komennya, dan biar kiranya channel Duologi ini semakin dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa ya, di like, lalu kemudian di subscribe, dan kemudian hidupkan tanda lonceng, supaya nanti ada lagi video-video terbaru dalam Duologi channel ini, di YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.